Setiap hari kalau kita dengar berita koruptor ditangkap, betul nggak? Pejabat-pejabat korupsi. Nah itu kan perampok. Saudara lihat angka bunuh diri meningkat di Indonesia. Kenapa? Orang lapar. Awal tahun 2008 ini pemerintah buat regulasi peraturan minyak tanah dikonversi, diganti LPG semua. Itu kejam sekali, itu bisnisnya pejabat. Sekarang LPG langka di Indonesia, minyak tanah sudah hampir nggak ada. Itu dijual keluar, harganya tinggi sekali. Terus berapa banyak korban mati karena orang-orang desa nggak bisa pakai LPG, meledak mati itu banyak. Sedih sekali. Negara begitu kaya, kemana beras itu kemana? Saya mau katakan kepada saudara, kalau saudara mikir pemerintah Indonesia sekejam itu, gereja lebih kejam dari itu. Loh, kok nggak ada yang ngamen? Loh, betul tidak? Gereja lebih kejam dari pemerintah Indonesia. Seharusnya di Indonesia itu orang sekolah nggak bayar, negaranya kaya. Betul? Di Indonesia itu orang sakit nggak perlu bayar. Kaya negara itu. Tapi sayang tidak dikelola dengan baik. Kalau saudara bisa mikir jahatnya pemerintah Indonesia, gereja lebih jahat. Ingat, kalau kita adalah sole distributor, lalu produk surga kita tumpuk seperti itu, betapa jahatnya. Saya harap saudara berpikir mulai hari ini. Produk itu tidak bisa dimiliki di tempat lain. Iya atau tidak? Coba mikir baik-baik. Kita ini harus jadi marketing yang hebat. Pasarkan semuanya itu. Saya akan ajak saudara baca ayat supaya saudara tahu. Ngeri kalau gereja tidak bertobat. Akan banyak orang Kristen dan banyak pendeta masuk neraka. Bukan karena berzina, bukan karena membunuh, bukan karena mencuri. Kita lihat Matius 25. Ayo baca pelan-pelan supaya kita tahu sudah. Kalau gereja tidak bertobat, mati kita dan ke neraka. Mengerikan. Bukan karena berzina, bukan karena mencuri, bukan karena membunuh. Mulai ayat 31. Judulnya apa? Penghakiman terakhir. Yang dihakimi Tuhan Yesus siapa dengan siapa? Sebelah kirinya siapa? Sebelah kanan siapa? Ayo coba jawab. Sebelah kirinya Yesus apa? Kambing. Sebelah kanannya domba. Dengar. Nah, kambing dan domba ini orang Kristen atau bukan? Kristen. Jadi yang diadili itu adalah orang Kristen. Mengerikan sekali. Ayat 45 dan 46. Saya baca dulu ayat 44-nya dulu ya. Ini jawaban para kambing. Lalu kambing-kambing itu mereka pun menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Lihat pertanyaan klasik ini. Maka raja itu, Yesus Tuhan itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya berapa hal, segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk berapa orang? Baca berapa orang? Salah seorang. Salah seorang itu berapa? Satu. Enggak banyak, satu dulu. Saya ulangi ayat 45. Maka raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari siapa yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Saya baca ayat 40-nya dulu. Ayat 40. Ini para domba juga ngomong, ya, kapan, bila mana kami melihat Tuhan lapar, telanjang, sakit, dalam penjara, orang asing, haus dan semuanya. Ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini. Ayo kita baca sama-sama kalimat terakhir. 1, 2, 3. Kamu telah melakukannya untuk aku. Saudara, mengapa tadi saudara Ivan membacakan kisah di Thailand itu? Ternyata ada orang-orang mau mati aja nggak perlu duit. Bukan mereka sombong, karena mereka tahu
Duit nggak bisa dibuat apa-apa. Ayat 46. Dan mereka ini, siapa mereka di ayat 46? Baca. Siapa mereka di ayat 46? Cepat. Yaitu mereka gereja yang tidak melakukan berapa hal, segala sesuatu untuk berapa orang? Seorang yang paling hina. Siapa yang paling hina tadi di ayat 40? Saudara Yesus. Ayat 46. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Kemana itu? Siapa yang masuk neraka? Jawab, orang Kristen yang tidak pernah tahu saudara-saudara Yesus di luar gereja. Tahun 84 saya khotbah Natal di salah satu gereja di Bandung di Jalan Kalipapo. Gempar saudara. Majelisnya marah sampai berbulan-bulan karena tersinggung. Nah, sebelum khotbah, ketua panitia sudah memberitahu saya, Koden, nanti salah seorang di antara kami, anak muda ini membuat acara akan jadi orang gila. Jadi jangan kaget, ribut-ribut. Nah, saya kenal anak itu. Pujian berlangsung, rame Natal saudara. Si gila masuk dari pintu depan. Namanya orang gila. Wah, lari. Saya tuh noleh. Ya, kok gila bener? Karena betul-betul rambutnya bisa dibuat gembel begitu, pakaiannya. Saya mikir dapat dari mana nih anak-anak pakaian ini? Wah, saudara betul-betul gila. Langsung duduk paling depan. Ngaco, orang gila. Saudara, 3 atau 2 majelis saya lupa, langsung berdiri, pegang dia, suruh keluar. Meronta orang gila ini. Enggak, waktu meronta kata terakhir begini, masa saya tidak boleh ikut kebaktian? Nah, begitu kata itu muncul, itu bagian saya maju untuk nerangkan. Pak, maaf majelis, maaf. Coba kamu ngomong. Dia terus ngomong, nama saya ini, malu majelis ini. Nah, itu jadi ribut besar saudara. Karena mereka tersinggung, kenapa nggak diberitahu? Nah, kalau diberitahu kan bukan cerita namanya. Saudara, dari situ saya khotbah. Ternyata gereja tidak pernah siap menerima orang tidak benar. Buktinya, renungkan ayat ini orang kaya. Berapapun yang kita sumbang untuk gereja, seringkali hanya dipakai untuk renovasi. Jawab iya atau tidak? Gereja hobinya renovasi terus. Yang enggak diganti. Yang lapar masih banyak. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Dunia ini nggak butuh khotbah, nggak butuh nyanyi, nggak butuh sembahyang. Katakan amin. Dunia itu butuh fakta. Maka itu kasih tidak akan ditolak oleh siapapun juga. Tidak akan. Kalau sampai kita bawa Yesus ditolak orang, yang salah pasti kita. Betul nggak? Pasti kita yang salah. Maka itu minta hikmat dari Roh. Saya akan akhiri, karena kami akan ngajak jalan-jalan mereka ke Opera House malam ini. Besok nggak sempat. Kasihan mereka datang jauh-jauh dari Bandung. Mereka baru tiba tadi bersama istri saya. Silakan berdiri bu, saya lupa yang belum kenal istri saya. Yang berdiri lupa dari tadi saya mau ngomong. Iya, saya juga lupa ngomong. Saudara, acara ini terlaksana karena 2 gereja, Jireh Church. Pak beritanya tolong berdiri dong. Ya, mantan pelawak dan artis yang terkenal. Berdiri Pak Petrus, ayo dikenal. Ayo, Ibu In di mana? Berdiri. Oh, anak-anak suami berdiri Pak Petrus supaya dikenal. Oh sudah, oke. Lalu Christ Chosen Generation, Pak Peter cinta tadi. Ya, bersama dengan beberapa keluarga Pak Ivan, keluarga ini, itu yang mereka berjuang untuk acara ini. Bersyukur kepada Tuhan. Baik, saya akan lagi dengan pemikiran ini. Saudara, semua orang di dunia itu percaya filosofi ini. Manusia dari lahir sampai mati, itu filosofinya adalah mencari sesuatu. Renungkan, betul tidak? Setelah besar, semua orang dari bayi lahir sampai orang itu mati, semuanya cari sesuatu. Semuanya cari. Seringkali kita berpikir, kalau dari tadi ngomong soal uang, kita nggak bisa munafik. Kita nggak bisa berkata aku nggak perlu uang. Jangan lagi yang hidup, yang mati aja nggak ada gratis sama sekarang. Apalagi mati di Australia, mahalnya minta ampun. Udah, bagi kita yang pengen mati bertobat, mahal. Kasihan yang hidup, jangan mati dulu. Setuju saya ngomong ini? Jangan mati dulu, kasihan yang hidup.
petinya sudah berapa, kuburannya berapa. Aduh, mahalnya. Oke, maka itu orang Kristen harus buat testamen, buat pesan.